Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah Manajemen Resiko Proyek Konstruksi. Hari ini kita melanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan respon resiko. Respon resiko ini berada setelah kita melakukan risk assessment, di mana respon resiko ini sama dengan penanganan resiko yang ingin kita buat. Nah, pada tahapan ini kita menunjukkan tindakan apa yang harus diambil terhadap resiko yang sudah kita analisa tingkat kepentingannya. Nah, kita melihat bagaimana peluangnya, dan kalau misalnya ada dampak, kita harus mengurangi ancaman tersebut atau dampak tersebut terhadap tujuan proyek yang ingin kita capai. Respon resiko ini merupakan tahap yang penting dalam manajemen resiko karena memberikan respon terhadap resiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya dan juga sudah dianalisa. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kemungkinan akan terjadi resikonya dan dampak dari resiko yang tersebut. Nah, kita tahu resiko ini merupakan bagian dari peristiwa yang memiliki dampak. Resiko baru bisa ditetapkan kalau misalnya kita sudah menetapkan sasarannya. Nah, resiko ini kita ukur menggunakan dua aspek. Yang pertama, aspek kemungkinan terjadinya, dan yang kedua, aspek dampak terhadap tujuan atau sasaran. Nah, unsurnya ada peluang atau kemungkinan. Nah, ini lari-larinya ke probabilitas, kemudian kejadian atau berupa event ya. Kemudian dampaknya itu bagaimana? Apakah merugikan, menghambat, atau memberikan keuntungan bagi si proyek yang atau sasaran yang ingin kita tuju. Nah, pertimbangan dari respon resiko ini ada 3. Yang pertama yaitu menaksir pengaruhnya pada likelihood dan dampak resikonya. Jadi dia melihat kemungkinan akan terjadi dan bagaimana dampak keparahannya. Yang kedua, dia menganalisa biaya dengan manfaat dari resiko tersebut. Terus yang terakhir yaitu memilih respon resiko yang dapat menurunkan resiko residual sampai pada toleransi yang kita kehendaki. Nah, kita tahu sebelum kita melakukan respon resiko, kita telah melakukan risk register ini. Jadi kita bisa melihat sumber-sumber resiko itu apa aja, kemudian kejadiannya itu bagaimana, dampaknya besar atau kecil, kemudian penyebabnya apa. Dari risk register ini kita dapat melakukan penanganan resiko atau respon resiko. Nah, bagaimana resiko ini kita dapat ukur? Ini kita lihat dari konsekuensi dari kejadian atau dampaknya itu bagaimana, dan kemungkinan terjadinya atau likelihoodnya. Nah, di kemungkinan ini kita lihat soal probabilitasnya itu bagaimana. Nah, jadi resiko itu sering dinyatakan dalam konsekuensi dari suatu peristiwa atau perubahan keadaan dan kemungkinan yang terjadinya yang saling terkait. Nah, kalau kita lihat dari likelihood atau kemungkinan, ini dia bagian dari probabilitas. Jadi berdasarkan kemungkinan akan terjadinya resiko. Ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu definite, kemudian yang kedua itu likely, kemudian yang ketiga itu occasional, keempat itu seldom, yang kelima itu unlikely. Nah, kalau definite ini pasti akan terjadi pada saat pelaksanaan. Jadi dia di atas dari 80% dia itu pasti akan terjadi dan dapat menyebabkan dampak. Kemudian yang likely itu sekitar 60-80% akan terjadinya. Sedangkan okasional itu 50-50, bisa 50% terjadi, 50% tidak terjadi. Dan seldom ini yang kejadiannya rendah tapi tidak bisa kita sampingkan, jadi tetap harus kita hitung. Nah, dan yang terakhir itu unlikely, ini resiko yang langka dan luar biasa yang memiliki peluang terjadinya itu kurang dari 10%. Hal ini misalnya
Contohnya seperti saat ini ya, seperti pandemi ini kan kita nggak tahu sudah berapa ratus tahun tahu-tahu ada penyakit seperti ini, ada pandemi seperti ini yang bisa merubah kehidupan kita. Nah, juga termasuk misalnya soal gempa di Kalimantan Barat. Itu resiko itu ada, tapi itu karena sangat-sangat jarang, jadi dianggap kejadian yang langka dan memiliki peluang yang terjadinya kurang dari 10%. Nah, kalau tadi dari likelihood, kalau sekarang dari consequence atau dari dampaknya. Nah, ini kita lihat dampak tingkat keparahan dari dampak tersebut dan ataupun kerusakan yang diakibatkan dari resikonya. Juga ada 5 macam. Yang pertama insignifikan, yang kedua marginal, yang ketiga moderat, yang keempat kritikal, dan yang 5 katastrofik. Nah, kalau insignifikan ini resikonya ini dapat menyebabkan kerusakan yang hampir dapat diabaikan, jadi nggak usah terlalu dipikirkan, jadi dia dapat kita abaikan. Kemudian yang marginal ini dapat mengakibatkan kerusakan, namun tingkat kerusakannya tidak terlalu signifikan dan tidak mungkin menghasilkan banyak perbedaan pada keseluruhan kemajuan proyek. Sedangkan kalau moderat ini menimbulkan ancaman, namun kerusakannya sedang-sedang saja. Sedangkan kalau kritikal ini konsekuensinya besar dan dapat menyebabkan sejumlah kerugian yang lumayan besar. Dan yang terakhir, katastrofik ini benar-benar membuat proyek tidak dapat berjalan dan tidak dapat menghasilkan apapun. Nah, dari 5 di likelihood dan 5 di consequence, resiko ini kita dapat tempatkan di tabel. Nah, begitu masukkan ke dalam tabel, kita masukkan ke dalam salah satu kategori dengan warna yang berbeda, dengan angka yang berbeda, digunakan dalam kerangka penilaian resiko. Ini kita lihat ada 4 macam kategorinya. Yang pertama ekstrim, ini biasanya warnanya merah dengan tanda dengan disimbolkan dengan huruf E. Ini resiko yang paling penting dan harus ditangani dengan basis prioritas yang tinggi. Kemudian yang kedua high risk. High risk ini biasanya tandanya disimbolkan dengan huruf H. Ini termasuk dalam penilaian resiko. Nah, ini saya memikirkan kita harus menghilangkan resiko, strategi substitusi juga bisa kita lakukan. Kemudian medium atau moderate ditandai sebagai dengan simbol M. Nah, ini kita harus mengambil beberapa langkah yang wajar untuk mengembangkan strategi manajemennya. Apakah itu berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan alokasi resiko dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu low risk. Ini biasanya kita simbolkan dengan huruf L. Ya, resiko ini dapat kita abaikan karena biasanya tidak menimbulkan masalah yang berarti. Nah, bentuknya seperti ini nih kalau masuk ke dalam tabel. Jadi ada 5 likelihood dan ada 5 consequence. Sedangkan kategorinya ada 4. Pada saat penanganan risiko, kita benar-benar harus melihat soal cost and benefit-nya. Benar-benar harus dihitung dari sudut cost and benefit. Kemudian kita menghilangkan akar masalah dan mengurangi dampak yang akan terjadi. Nah, kita lihat seperti ini. Kita lihat kan ya, pada saat kita identifikasi, kita lihat ada aktivitasnya, apakah ada peluang yang ada resiko positif dan resiko negatif. Nah, yang positif itu biasa kita sebut dengan opportunity atau kesempatan, sedangkan yang negatif kadang-kadang kita sebut dengan risk, padahal itu merupakan threat. Nah, kita lihat dampak positif atau peluangnya atau opportunity-nya. Itu juga kita bagi lagi. Nah, kita melakukan penilaian lagi gitu yang untuk positifnya. Sedangkan untuk yang dampak negatif ini atau resiko ini kita harus memitigasinya. Nah,
bentuknya seperti ini. Pada saat kita melakukan penilaian resiko, pada saat kita melakukan penanganan resiko atau respon resiko, kita harus menilai resiko, yaitu memberikan penilaian atau memberikan scoringnya terhadap resiko yang sudah kita inventarisir. Itu biasanya dengan cara menentukan penyebabnya, kemudian apakah penyebabnya itu satu penyebab atau bisa lebih dari satu penyebab. Kemudian setelah menentukan penyebab, kita dapat menentukan dampaknya, apakah dampaknya sangat signifikan atau tidak. Kemudian kita menentukan kemungkinan akan terjadinya. Kemudian yang keempat, kita menentukan dampak atau konsekuensinya. Dan yang terakhir, nanti kita mengalihkan antara kemungkinan likelihood-nya itu dengan konsekuensinya. Nah, pada saat calculate risk ini atau penilaian resiko ini, kita lihat calculate risk ini merupakan elemen pokok dalam mengelola suatu resiko. Dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, itu manusia berada di antara titik aman dan titik bahaya. Jadi ada 100% aman dan 100%-nya itu bahaya. Nah, jika bekerja pada titik aman, kegiatan tersebut akan berjalan dengan selamat. Dan begitu juga sebaliknya. Jika berada di titik resiko yang 100% tadi, ini seketika terjadi kecelakaan atau akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kadang-kadang ada orang yang cenderung mendekat ke titik aman atau kita sebut dengan safe player. Jadi dia bermain di situ, safe player. Jadi dia main-mainnya tuh di daerah-daerah aman. Nah, ini dia sangat hati-hati, kemudian takut banget dalam mengambil resiko, sehingga jika dalam keadaan tertentu ini dapat menghambat keputusan bisnis atau keputusan lainnya, atau menghambat kegiatan karena dia sangat hati-hati untuk mengambil resikonya. Sebaliknya, kalau orang yang cenderung suka mendekati resiko atau risk taker ini berani banget dalam mengambil resiko walaupun kadang-kadang berakhir gagal. Kadang-kadang orang risk taker ini sering dicap sebagai orang yang nekat, orang yang pemberani dan lain-lain. Kedua pilihan ini kalau dari sisi manajemen resiko sama-sama tidak baik karena bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, prinsip yang terbaik kita harus menggunakan perhitungan resiko atau calculate risk. Jadi kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan perhitungan untung rugi, kemudian kita perhitungkan dan kita menganalisa resiko dan dampaknya. Kemudian setelah itu baru kita mengambil tindakan dan mengambil keputusan. Nah, kita lihat tadi ada dua bagian di setiap kegiatan, apakah itu dia akan berdampak pada resiko yang negatif ataupun resiko yang positif. Nah, ini ada banyak nih kan, ada 9 macam risk response atau respon resiko. Nah, ini yang mana satu nih yang masuk ke dalam negatif risk atau yang positif risk? Apa yang hijau atau yang biru? Nah, kita lihat. Nah, untuk yang negatif risk atau resiko yang negatif itu ada 4 macam yang harus kita lakukan. Yang pertama itu avoidance. Avoid ini kita melakukan penghindaran atau kita menghindari resiko. Kita mengubah strategi atau rencana untuk menghindari resiko. Yang kedua, kita melakukan mitigate atau melakukan tindakan untuk mengurangi resiko. Misalnya prosedur dan peralatan kerja ini kita benar-benar kita rancang untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja di tempat kerja. Kemudian yang ketiga ini transfer resiko. Jadi kita membagikan resiko ke pihak lain atau ke pihak ketiga, misalnya lewat asuransi. Dan yang terakhir yaitu
yaitu kita memutuskan untuk mengambil resiko. Nah, jadi semua strategi dan rencana yang melibatkan berapa resiko ini kita hitung lagi, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil resikonya. Nah, ini penjelasan satu-satu ini ya. Khusus untuk mitigasi resiko, ini ada 2 macam yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi likelihood. Nah, seperti ini, misalnya kita meningkatkan keterlibatan manajemen dalam pengambilan keputusan dan pada saat kita melakukan monitoring di lapangan. Kemudian kita melakukan perawatan yang sifatnya preventif. Kemudian kita menerapkan jaminan standar kualitas, sering melakukan pelatihan terstruktur untuk pekerja-pekerja kita. Kemudian kita melakukan pengembangan teknologi. Kemudian kita melakukan supervisi dan pengujian, menerapkan program peningkatan ketaatan, membangun sistem informasi yang andal, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk mengurangi dampak, biasanya kita menetapkan limit dari operasional supaya tidak terjadi kecapean atau kebosanan pada pekerja. Kemudian kita mencari keseimbangan baru untuk mengurangi eksposur terhadap jenis kerugian tertentu. Kemudian kita merealokasi modal di antara berbagai unit operasi di perusahaan kita. Kemudian kita juga harus membuat rencana pemulihan akibat bencana. Ya, bencana bukan berarti misalnya dari alam, tapi bencana-bencana lainnya. Jadi kita harus membuat rencana pemulihan. Kemudian kita melakukan pemisahan atau realokasi suatu aktivitas dan sumber daya. Dan jangan lupa kita harus melakukan pencadangan kerugian pada aktiva kita. Nah, untuk transfer atau membagi resiko, ini biasanya kita contohnya itu asuransi lah ya. Kemudian kita membuat kemitraan dan usaha patungan. Nah, ini lari-larinya juga nanti ke alokasi risiko. Nah, kemudian berbagi resiko melalui perjanjian dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Nah, kalau untuk menerima resiko, ini memang sudah dalam batas toleransi, tidak melakukan apapun. Jadi setelah dipertimbangkan, akhirnya dalam batas toleransi kita memutuskan untuk menerima resiko. Nah, kalau untuk strategi resiko yang positif, yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah exploit atau memanfaatkan atau memanfaatkan hal lain yang tersedia jika resiko terjadi, atau menggunakan sumber daya lain jika ada resiko yang terjadi. Misalnya nih, kalau misalnya proyek kita sudah selesai lebih cepat daripada perkiraan schedule yang telah ditetapkan, akhirnya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya, ya kan? Jadi kita dapat memanfaatkan sumber daya di perusahaan kita. Kemudian strategi kedua, enhance. Nah, enhance ini kita dapat meningkatkan atau memperbanyak kemungkinan resiko yang terjadi dan dampak dari resiko tersebut. Karena ini positif, artinya memberikan keuntungan. Nah, misalnya meskipun ada tindakan yang diambil, tidak ada jaminan bahwa peluang tersebut akan terjadi. Jadi kemungkinan besar kerusakan itu kurang atau kerugian itu sangat kecil. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga untuk resiko yang positif yaitu kita men-sharing. Ini mendistribusikan, membagikan resiko ke mitra, tim tim yang ada di dalam proyek. Dan yang terakhir, sama seperti di resiko yang negatif, kita memutuskan untuk menerima atau accept resiko. Nah, pada saat kita setelah kita tadi telaah resiko positif dan resiko negatif untuk kita buat strateginya, yang nggak kalah penting adalah kita harus melakukan contingency plan, yaitu membuat rencana lain untuk menangani resiko. Walaupun yang strategi yang 4 tadi, baik itu untuk negatif maupun yang untuk positif sudah ada, kita harus membuat rencana lain atau contingency plan untuk menangani resiko tersebut.
karena respon resiko ini sangat berlapis. Jadi kita harus awalnya harus berasumsi kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan proyek akan gagal. Jika kita tahu faktornya, kita dapat mengembangkan respon resikonya, ya kan? Karena kita tahu kalau resiko itu peristiwa yang tidak pasti, jadi sangat perlu untuk membuat contingency plan. Nah, jenis-jenis contingency plan macam-macam ini dapat kalian baca sendiri-sendiri. Untuk dapat membuat respon resiko yang efektif, ini ada 7 macam yang minimal harus kita miliki. Yang pertama, kriteria pertama yaitu tepat. Kemudian yang kedua, terjangkau. Ketiga, dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, dapat dicapai. Yang kelima, dinilai. Yang keenam, harus disetujui. Dan yang ketujuh, dialokasikan dan diterima. Nah, ini bentuk-bentuk contoh ya. Ini ambil dari 4 orang. Ini bentuk-bentuk kegiatan pengendalian. Minimal kita harus melakukan review atas kinerja, kita harus melakukan pembinaan terhadap sumber daya kita, terhadap tenaga kerja yang dilakukan di proyek, kemudian kita mengendalikan sistem informasi, kemudian pengendalian fisik atas aset dan lain sebagainya. Sebagai penutup, jadi kesimpulannya, nah ini merupakan tabel matrik rekomendasi strategi penanganan resiko vs pertimbangannya. Ini baik untuk resiko yang positif maupun resiko negatif. Jadi segala sesuatunya kita harus melakukan pertimbangan. Pertimbangan itu biasanya kita larikan ke biaya penanganannya dan kemampuan dari perusahaan kita. Nah, ada ini 6 strategi penanganan resiko yang harus kita tahu. Dan jangan lupa ada satu lagi strateginya, yaitu adalah kombinasi. Jadi strategi kombinasi ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih strategi yang terdapat dari ke-6 item ini. Apakah itu dihindari, ditransfer, dikurangi, dibagi, diterima, ataupun diabaikan. Jadi ini kita kombinasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri materi hari ini. Tolong dibaca-baca lagi modul yang saya sampaikan di classroom. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap waspada ya adik-adik semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, juga untuk orang tua dan keluarga di rumah. Jangan bandel nongkrong-nongkrong di kafe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.